pemetaan pasar sendiri dari tahun ke tahun itu seperti apa Pak untuk produk herbal ini? Untuk prospek dari produk herbal ini sangat menarik dan sangat bagus. Baik. Karena memang saat ini masyarakat sudah aware terhadap produk-produk alami. Jadi produk yang di situ bahan dasarnya memang dari bahan-bahan alami. Kebetulan kami bahan bakunya itu sebagian atau sekitar 30-40% itu dari bahan baku menanam sendiri. Jadi kami ada kebun herbal yang di situ tuh menanam sambiloto, kemudian kumis kucing, daun dewa, kemudian ginseng Jawa. Dan itu kita olah, kemudian kita keringkan sampai kita ekstraksi, kemudian kita bikin sesuai dengan sediaannya. Jadi ada yang sediaan kapsul, kemudian ada yang sediaan cairan obat dalam. Gitu. Berarti memang benar-benar CV Herbal Indo Utama ini mengembangkan dari hulu ke hilir semuanya bisa dikerjakan di pabriknya sendiri ya Pak ya? Iya. Oke. Nah pada saat dulu di awal pengembangan dari CV Hiu ini, apa motivasi terbesar dari Pak Taufik untuk kemudian saya akan memfokuskan diri dan konsentrasi untuk mengembangkan industri herbal ini? Ini yang agak sulit ini. Mungkin bisa dibuat sederhana juga tidak apa-apa. Dibuat sederhana gitu ya. Karena memang ketika itu saya sendiri kan itu di awal-awal menggeluti itu bukan di obat tradisionalnya, yaitu saya sebagaimana teman-teman juga di sekolah menengah farmasi itu berprofesi sebagai asisten apoteker, kemudian bekerja ke apotek, kemudian pindah ke apotek yang lainnya. Sampai pada suatu saat saya tinggal, itu dulu saya di Pari Kediri, kemudian tinggal di Magelang ini, karena memang keluarga ada di Magelang ini. Berarti aslinya di sini? Iya, keluarga. Keluarga di sini, tapi sempat bekerja di Pari. Di Pari. Kalau saya aslinya dari Pasuruan. Aslinya Pasuruan. Dari Bangil, Pasuruan. Nah, kemudian setelah saya di sini, kemudian saya melihat ada beberapa terapis, ada terapis refleksi, terapis bekam, dan terapis-terapis lainnya yang di situ itu mereka membutuhkan obat pendamping. Sebagaimana mereka melakukan terapi kepada masyarakat, kemudian mereka pun juga membutuhkan apa yang digunakan sebagai obat penunjang dari terapinya tersebut. Betul. Kan tidak mungkin kalau dari obat kimia. Nah, komplementarinya ya. Nah, akhirnya mereka komplementer dengan produk herbal ini. Jadi ketika mereka buka praktek kayak bekam, kemudian refleksi, kemudian yang menjadi komplementernya ini adalah produk herbal. Nah, di situ itulah saya menemukan sebuah peluang. Awal produk yang saya produksi itu produk berbasis untuk kesehatan batu ginjal. Jadi ada seseorang yang mengalami sakit batu ginjal dan ketika itu sudah mengalami kolik ya, sakit yang sangat keras ya. Baik. Kemudian orangnya ketika disuruh operasi atau tindakan medis tidak mau, tidak berani ya, Pak, ya. Kemudian orangnya pulang. Nah di saat itulah akhirnya paman saya itu menghubungi saya. Baik. Paman saya menghubungi saya. Akhirnya saya cari produk apa yang bisa menghancurkan batu ginjal. Sehingga ketika itu saya mencari tanaman tempuyung. Ini awalnya gitu loh. Saya mencari tanaman tempuyung, kemudian dari tanaman tempuyung tersebut kami olah dan alhamdulillah ada dasar-dasar pembuatan sediaan produk. Akhirnya kita bikin kapsul. Nah, kemudian dari produk tersebut, dari tempuyung, kapsul tempuyung ini kita berikan kepada tetangga dari paman saya yang sakit tersebut. Dan alhamdulillah ternyata setelah konsumsi sehari 2 hari itu efeknya sudah terasa, sudah mulai enak gitu ya, tidak terlalu sakit tidak lagi. Sakit gitu, sudah mulai bagus kan gitu. Nah akhirnya sampai orangnya tersebut sudah tidak operasi lagi gitu loh. Kemudian saya cari literasi karena memang tempuyung ini banyak sekali di dalam jurnal kan itu yang menyebutkan efektif untuk menghancurkan batu ginjal gitu.
Jadi produk ini yang menjadi produk pemantik gitu loh. Produk awal dulu ya ketika iya. mau mengembangkan. Berarti berawal dari keinginan untuk bisa membantu masyarakat sekitar menyelesaikan permasalahan dalam kesehatan Iya, betul, ini ya Pak ya. betul, iya. Nah kemudian saat Bapak mengembangkan tadi yang awalnya pastinya kan home industry gitu ya, Iya. kecil dibuat sendiri, kita buat sendiri untuk orang-orang sekitar. Kemudian kita ingin mengembangkan menjadi suatu industri yang lebih besar. Iya. Tentunya kan banyak masalah yang muncul ya Pak ya. Ini saya bersyukur. Dulu pada waktu sekolah kan itu di SMF ada pelajaran undang-undang farmasi. Betul. Nah, di dalam undang-undang farmasi tersebut itu ada bagaimana cara pendirian apotek, bagaimana cara mendirikan UKOT atau kalau dulu itu namanya IKOT kan itu. Industri kecil obat tradisional. Itu dulu seperti itu. Nah, di situ itu akhirnya dipersyaratkan bahwasanya harus bekerja sama dengan apoteker. Betul. Maka di tahun 2010 saya bekerja sama dengan apoteker untuk mempelajari tentang regulasi. Jadi tantangan yang menjadi sebuah challenge bagi kami itu memang di regulasi. Karena dengan adanya regulasi kami memiliki mindset adanya regulasi itu mengatur bagaimana kebaikan untuk masyarakat. Nah, sehingga kalau kami bisa menyelesaikan tantangan ini, insya Allah bisa berkembang dengan baik. Gitu. Jadi akhirnya kami bekerja sama dengan apoteker, kemudian alhamdulillah ada lahan yang di pabrik pertama itu sekitar 600 meter persegi. Kemudian kita pelajari mulai membuat denah usahanya, denah industrinya, yang denah industri tersebut harus di-ACC oleh Badan POM. Kemudian persyaratan ini mulai daripada kabupaten, dinas kesehatan kabupaten sampai provinsi itu kami lengkapi. Sampai akhirnya disurvei oleh Dinkes provinsi, kemudian disurvei oleh Badan POM, kemudian sudah melalui rangkaian beberapa audit, alhamdulillah izin dari usaha tersebut itu keluar. Gitu. Nah, ketika izin ini sudah keluar, berarti kami ketika punya produk ini nanti bisa kita daftarkan, bisa kita registrasikan. Betul. Nah, di saat inilah memang menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita harus selalu update terhadap peraturan, dan di situ tuh ketika kita bisa meregistrasikan, berarti nanti produk tersebut bisa disebarluaskan secara nasional, seperti itu.